Selamat petang, sampai berjumpa kembali di channel kami, Jurnal Dokter Health and Business, yang rutin mengulas informasi kesehatan terkini, situasi yang paling riskan utamanya di bidang kesehatan, serta tips bisnis terkini dengan menghadirkan narasumber yang insya Allah kompeten sesuai profesi sehari-hari. Kali ini saya sendiri yang akan menjadi narasumber karena saya adalah dokter umum yang sudah 8 tahun lebih praktik di Balai Kesehatan Paru, di mana banyak ditemui kasus penyakit paru, saluran nafas, bahkan dengan keluhan yang serupa, namun terbukti penyakit jantung dan gastrointestinal atau pencernaan yang keluhannya mirip dengan sesak napas pada penyakit paru. Saya adalah Dr. Iswan yang juga merupakan staf ahli di bidang medis Jurnal Dokter Health and Business. Sementara CEO kami sendiri sudah lama sebagai pendidik senior sejak 12 tahun lalu memulai karir. Dengan dibantu oleh penata kamera, sound, dan lighting, Mr. Faris Gamali dan Mrs. Faras Gamalia yang merupakan pengasuh blog farisgamali.blogspot.com. Saya akan memulai topik kesehatan penyakit tidak menular di bidang paru yang angka kesakitannya cukup tinggi di Indonesia, namun data akurat belum banyak ditemukan. Penyakit tersebut adalah PPOK yang merupakan penyakit kronik dan progresif, namun bisa dicegah dan ditangani lebih awal agar tidak cepat memburuk. Burung merpati di atas kandang, tak henti terbang mencari temannya. Terima kasih netizen sudah datang. Mari kita mulai pembahasannya. Sekali lagi, selamat petang dan salam sehat lahir batin di channel Jurnal Dokter Health and Business. Terima kasih, tetap stay channel di sini. Mohon untuk sign in ke akun YouTube Anda, lalu like dan subscribe channel kami. Matur nuwun. Saya kira langsung saja menuju topik kesehatan yang akan kita bahas kali ini, agar masyarakat awam lebih paham mengenai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK tersebut. Sebelum kita bicara lebih dalam mengenai PPOK, akan saya singgung dahulu mengenai angka kejadian PPOK baik di dunia maupun di Indonesia. Di dunia, angka kesakitan penderita PPOK laki-laki mencapai 4%, angka kematian mencapai 6%, dan angka kesakitan wanita 2%. Angka kematiannya 4%, umur di atas 45 tahun menurut Barnes 1987. Pada tahun 1976 ditemukan 1,5 juta kasus baru, dan tahun 1977 jumlah kematian oleh karena PPOK sebanyak 45.000, termasuk penyebab kematian di urutan kelima. Di Indonesia belum ditemukan data yang akurat tentang kekerapan PPOK. Justru ini akan berbahaya karena kita belum bisa memperkirakan tingkat keparahan para penderita penyakit PPOK di Indonesia saat ini. Apa sebenarnya pengertian dari PPOK itu? Penyakit PPOK, paru obstruktif kronik, merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan sesak napas yang bersifat progresif, cepat dan berat, batuk, produk sputum, dan keterbatasan aktivitas. Sesak napas timbul karena keterbatasan aliran udara dalam saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel, tidak bisa kembali penuh ke dalam kondisi penuh normal. Sesak napas ini disebabkan karena terjadi radang kronik akibat pajanan partikel atau gas beracun yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. PPOK sebenarnya terdiri dari bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis kronis adalah suatu definisi klinis yang ditandai dengan batuk hampir setiap hari disertai dengan pengeluaran dahak sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun dan paling sedikit selama 2 tahun. Emfisema adalah suatu perubahan anatomi paru-paru yang ditandai dengan melebarnya secara abnormal saluran udara bagian distal bronchul terminal disertai kerusakan dinding alveolus.
Kemudian, apa yang menjadi penyebab timbulnya penyakit ini? Secara biologis, PPOK disebabkan karena adanya bronkitis kronis dan emfisema. Namun dilihat dari berbagai faktor resiko, PPOK muncul karena berbagai hal, di antaranya faktor penjamu atau host, faktor genetik, jenis kelamin, hipersekresi mukus, hiperresponsif saluran napas, dan peningkatan IgE dan asma. Faktor lain yang berperan adalah paparan seperti merokok, status sosial ekonomi, pekerjaan, polusi lingkungan, penyakit pada saat anak-anak, dan infeksi saluran napas berulang, diet makanan. Kebiasaan merokok merupakan satu-satunya penyebab kausal yang paling penting, melebihi faktor lainnya. Derajat berat merokok dan riwayat merokok aktif, pasif, dan bekas perokok merupakan riwayat yang perlu diperhatikan. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali tanda atau gejala penyakit ini agar tidak terlanjur memberat? Ya, tanda dan gejala awal dari penyakit PPOK perlu dikenali masyarakat agar dikenali lebih lanjut, tidak menjadi berat. Dinyatakan PPOK secara klinis apabila sekurang-kurangnya pada anamnesis ditemukan adanya riwayat pajaran faktor risiko disertai batuk kronik dan berdahak dengan sesak napas, terutama pada saat melakukan aktivitas pada seseorang yang berusia pertengahan atau lebih. Sesak napas ini sifatnya kronik dan progresif dan cepat dan berat dan menyebabkan keterbatasan aktivitas. Bila adanya gejala tersebut, hendaknya memeriksakan keluhan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik ke balai paru atau ke rumah sakit paru untuk melakukan pemeriksaan penunjang menegakkan diagnosis PPOK. Pemeriksaan fisik oleh dokter, foto ronsen torak dada, dan pemeriksaan darah serta spirometri sangat diperlukan untuk menegakkan PPOK dan menentukan berat ringannya penyakit ini. Penyakit lain yang memiliki gejala sesak napas yang mirip dengan PPOK juga banyak, antara lain asma, SOPT atau sindrom obstruksi pasca TBC, pneumotoraks, gagal jantung kronik, bronkiektasis, destroyed lung atau luluh paru. Kemudian, bagaimana penanganan awal bila pasien mengalami PPOK mendadak kambuh di rumah? Ya, penanganan yang baik di fasilitas pelayanan kesehatan adalah sesuai dengan panduannya. Karena gejala sesak napas bisa timbul sewaktu-waktu, terutama di rumah, maka keluarga perlu mengetahui cara penanganan lebih awal. Antara lain, pasien diposisikan istirahat setengah duduk, lalu diberikan obat yang pernah diresepkan dokter, terutama yang berbentuk Dixheller atau Turbuheller, atau memakai alat nebulizer. Bila masih sesak napas, maka diperlukan pembatasan aktivitas, latihan ekspektorasi dahak, forced lips breathing, latihan ekstremitas atas dan otot tentu napas. Bila sesaknya belum mereda, maka diberikan oksigen 1-2 liter per menit. Apabila memiliki tabung oksigen kecil di rumah, maka dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau klinik paru terdekat agar penanganannya lebih tepat. Lalu, bagaimana pencegahan agar tidak terjadi PPOK ini? Ya, perlu sekali mengetahui hal agar tidak kena penyakit PPOK ini, atau bila mengalami PPOK tidak memberat. Bagi yang belum mengalami keluhan, harus menghindari asap rokok, menghindari polusi udara dan infeksi saluran napas berulang. Bagi yang sudah PPOK, selain rutin memeriksakan keluhan diri, juga mencegah agar PPOK tidak memburuk, antara lain berhenti merokok, menggunakan obat-obatan adekuat, dan mencegah eksaserbasi atau kekambuhan berulang. Ya, cukup menarik topik ini karena menyangkut polusi, namun waktu kita sangat terbatas, maka saya perlu simpulkan bahwa 1. PPOK merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan sesak napas
yang bersifat kronik progresif cepat dan berat, batuk, produksi sputum atau dahak, dan keterbatasan aktivitas. 2. Secara biologis, PPOK disebabkan oleh bronkitis kronis dan emfisema, serta faktor risiko berjamu atau diri pasien sendiri dan faktor risiko pajanan atau lingkungan. Tanda dan gejala PPOK perlu dikenali lebih awal karena banyak penyakit yang keluarnya mirip dengan PPOK dan bisa memburuk bila penanganannya kurang tepat. 4. Walaupun PPOK adalah penyakit kronik dan progresif, namun bisa dicegah dan ditangani lebih awal agar tidak memburuk. Demikianlah yang dapat kami sampaikan ulasan kesehatan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas stay terus di channel kami. Semoga informasi yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi masyarakat, bersumber kepada yang benar, dan mendapat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya, insya Allah, mengenai tips berhenti merokok yang tepat, karena merokok dalam jangka waktu lama merupakan faktor resiko pemicu penyakit kronis dan progresif. Mawar cantik di pekarangan, semerbak mewangi menghapus lara. Maafkan atas segala kekurangan. Kritik dan saran silahkan, jangan tabrak ITE dan SARA. Apabila Anda hendak kritik dan saran, maka Anda bisa klik blog kami zonadokter.blogspot.com. Be success and healthy with us, and Allah God Almighty will.